Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada hatta masaka li kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita masih membahas tentang rukun-rukun nikah ya. Rukun nikah itu ada 5. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, ada sirot. Yang baru kita bahas baru cuma 3. Calon suami, syarat menjadi calon suami, syarat menjadi calon istri, syarat menjadi wali. Yang saksi sama sirot masih belum kita bahas. Dan masih panjang pembahasannya tentang fikih nikah. Nanti kita masih membahas tentang bab talak, bab menyusui, bab mengasuh anak, bab iddah, kemudian menyamakan salah satu anggota istri dengan ibunya, itu namanya bab tihar. Masih banyak. Biar tidak bosan saya selingi dengan tema yang lain. Ini yang akan saya jelaskan pada kali ini. Saya ambil dari kitab namanya Kitabun Khosun lil Mar'ah, kitab khusus wanita, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Ini beliau pengarangnya dari Yaman. Alhamdulillah saya pernah bertemu dengan beliau berkali-kali, dan menurut cerita beliau ini dulu waktu Yaman ini dijajah, beliau termasuk orang yang dicari sama penjajah-penjajah itu untuk dipenjara. Ulama-ulama itu yang terkenal, yang punya pengaruh dicari dan dipenjara. Nah, pada saat dipenjara, beliau itu setiap hari membaca Al-Quran, selama di penjara, sampai beliau hafal. Saking seringnya baca Quran. Menurut satu cerita, wallahu a'lam apakah benar dari beliau atau tidak, katanya kalau saya itu lupa hafalan Quran saya tidak dosa, karena dari awal saya tidak pernah niat untuk menghafalkan. Saking seringnya. Coba kita baca surat Yasin, karena saking seringnya kan kadang hafal ya, walaupun tidak ada niat hafalan. Dan pada saat beliau wafat, ini wafatnya luar biasa. Saya pernah dikasih uang juga sama beliau, yang masih sampai sekarang masih saya simpan. Uang berbentuk real, masih saya simpan. Wafatnya beliau itu, waktu itu beliau sedang ngaji kitab seperti ini di masjid. Setelah duhur ngaji kitab, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Dan pada saat ngaji kitab seperti itu, beliau pegang kitab seperti ini. Pada saat pegang kitab seperti ini, tiba-tiba beliau pejamkan mata. Lama dari lanjut itu bacaan kitabnya itu. Pada jamaah ya mungkin beliau capean, kelelahan, atau mungkin ngantuk. Ternyata sudah tidak bisa bangun lagi. Jadi beliau wafat di masjid, sedang pegang kitab, wafat di hadapan para jamaahnya, para murid-muridnya. Dan kitabnya beliau banyak, salah satunya ini. Ada juga kitab yang paling bagus, itu juga namanya Kitabun Niyat, kitab yang menjelaskan tentang niat. Itu khusus satu kitab tentang niat, bagaimana orang mau ngaji itu niatnya apa saja biar banyak pahalanya. Orang mau ke pasar niatnya apa saja. Orang mau beli tasbih, orang rekreasi niatnya apa. Orang beli jam tangan niatnya apa, semuanya ada. Tidak. Ini akan saya bahas, ini khusus
terkait dengan perempuan. Walaupun di sini ada yang laki-laki juga yang hadir, nanti kan juga sangat bermanfaat untuk istrinya begitu. Pertama, di sini disebutkan faidatun lil arus, faedah bagi pengantin atau seorang perempuan secara umum. Allah itu memiliki asmaul husna ya. Ada berapa? 99. Nah, 99. Salah satu dari asmanya itu Al-Jamil. Artinya apa? Maha indah. Indah atau cantik. Kalau perempuan itu pengen terlihat cantik di hadapan suaminya dan biar suaminya itu tidak berpaling darinya, ini amalan anti selingkuh ini. Tulis Al-Jamil di kertas, setelah itu kemana-mana dibawa, maka suami tidak akan melihat yang lebih cantik daripada istrinya. Yang kedua, ada cara lain. Siapkan air di bejana seperti itu, kemudian membaca surat Yusuf, kemudian diminum airnya. Atau airnya ini bisa digunakan cuci muka sebelum bermake up. Insya Allah nanti jadi wanita yang glowing tanpa harus keluar banyak biaya. Lahir batin insya Allah. Ada energi Al-Quran yang terpancar dari wajahnya. Kalau cuma setengah di seumur hidup pengen instan, kalau setiap keluar mesin. Oh, itu berarti orang tidak pengen dapat pahala banyak. Masa sekali seumur hidup. Make up saja yang beli mau berkali-kali setiap hari. Ini yang baca Quran tidak mau berkali-kali. Kan balik berarti. Ya bagusnya tiap hari. Pertama dapat pahala itu. Tabarukan dengan Al-Quran. Yang lain? Fotokopi. Nggak bisa fotokopi. Nggak bisa. Amalan untuk mendapatkan keturunan atau agar segera hamil. Ini bisa ditularkan kepada saudara-saudaranya, keluarganya, sepupunya atau yang lainnya. Jangan ditularkan kepada mantannya, karena mantannya sama-sama masih belum menikah. Pertama, banyak istighfar. Banyak istighfar, mungkin tidak hamil-hamil itu karena banyak dosanya. Banyak istighfar. Nah, yang kedua, membaca surat Maryam setiap hari. Ada banyak versi nanti. Membaca surat Maryam setiap hari. Yang ketiga, doa sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Surat Al-Anbiya ayat 89. Biar nanti dicari sendiri. Langsung tulis Al-Anbiya 89. Tidak usah tulis Arabnya atau tidak bisa nanti. Al-Anbiya ayat 89. Doa yang kedua, habli min ladunka waliya. Surat Maryam ayat 5. Di sini di kitabnya ini tidak ada apa penjelasan suratnya, surat apa, ayat berapa, tak cari sendiri. Sekarang kan zaman canggih, di Android gampang nyari. Doa yang ketiga, waj'alhu rabbi radhiya. Surat Maryam ayat 6. Tulis nama surat sama ayatnya saja. Yang keempat, Rabbi habli minas shalihin. Surat As-Saffat ayat 100. As-Saffat ayat 100. Doa yang berikutnya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Surat apa? Al-Imran insyaallah.
Surat jangan insya Allah. Ini sesuatu yang sudah jelas itu jangan bilang insya Allah. Ini insya Allahnya orang Madura itu. Jika Allah berkehendak kan artinya insya Allah. Sudah jelas. Surat Ali Imran. Jangan salah. Kadang-kadang sekelas Ustadz bilangnya surat Al-Imran. Surat dari mana itu surat Al-Imran? Tidak ada. Surat Ali Imran, keluarga Imran. Ini harus tidak lepas dari cerita yang ada di dalam surat itu. Bukan Al-Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Ayat 38. Ayat 38. Kemudian ada doa lagi, ini masih belum ketemu. Tapi kayaknya ada di dalam Al-Quran, kayaknya seingat saya. Tapi masih saya belum menemu. Rabbi huwa alaika hayyinu wa qad khalaqtani min qablu wa lam aku syai'a. Iya. Iya. Kayaknya saya tidak begitu hafal betul. Apakah ini ada di dalam Al-Quran atau tidak? Ya Rabbi huwa alaika hayyinu wa qad khalaqtani min qablu wa lam aku syai'a. Ya, ditulis sebisanya. Nanti kalau udah ini tinggal diputar ulang aja. Kemudian yang berikutnya, kadzalika yaf'alullahu ma yasha wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini juga masih belum ketemu saya ini di surat apa, ayat berapa. Kalau innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun itu surat Yasin. Ini lain. Kadzalika yaf'alullahu ma yasha wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini juga saya masih belum ketemu. Setelah itu kita berdoa bisa dengan bahasa Arab seperti yang tertulis di kitab ini. Allahumma, kalau tidak bisa bahasa Arab bisa bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Allahumma as'aluka dzurriyyatas shalihata ajilan ghaira ajilin li wa liman da'a bi khair. Ya Allah, aku mohon kepadamu keturunan yang saleh segera, tidak tertunda-tunda. Aku minta kepadaku dan kepada orang yang mendoakanku kepada kebaikan. Kemudian doa yang lain, Allahumma ja'al abna'ana sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, wa muslihin, dan orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Muslih itu lebih berat dibanding soleh. Muslih itu artinya dia kalau soleh itu pasif, kalau muslih itu aktif. Jadi lebih bersinggungan kepada orang lain. Wa kamilil khilqati wal khaliqah, orang yang sempurna kejadiannya dan juga akhlaknya. Warfa dzikrahum, dan tinggikanlah sebutan mereka. Kemudian ditutup, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ini surat apa? Semut, An-Naml. Surat semut. Surat An-Naml. Ya. Surat An-Naml. Kemudian ada versi yang lain. Ini mungkin agak sedikit ringan. Ada versi yang lain agar segera dikaruniai keturunan. Versi lain ini di kitab yang sama. Pertama caranya membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3000 kali. Enggak, 3000 kali. Dibaca di gelas yang sudah diisi air. Dibaca di gelas yang sudah diisi air. Setelah itu airnya dimasak, dicampur dengan sedikit bunga terserah, bunga melati, bunga mawar, yang penting jangan bunga bangkai. Setelah itu dibacakan sholawat berikut ini sebanyak 93 kali.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-kamilil mukammal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-kamilil mukammal, dibaca 93 kali. Setelah itu caranya, air yang tadi itu diminum istri separuh dan diminum suami separuh. Dan ini dilakukan selama 3 minggu berturut-turut. Dilakukan selama 3 minggu berturut-turut. Ini agak sedikit berat ini. Ada yang agak ringan. Ini yang agak ringan ini. Seorang suami meminum susu kuda tanpa sepengetahuan istrinya. Tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah minum susu kuda, setelah itu cari istrinya dan lakukanlah apa yang sudah semestinya dilakukan. Artinya berhubungan badan dengan istrinya. Setelah minum itu, setelah minum susu kuda, masih minum SOYN, yang lain. Setelah minum susu itu, setelah minum susu kuda itu, terus cari istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, insya Allah hamalat syari'an, segera hamil. Ini agak ringan. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang punya kuda? Kan jarang yang punya kuda, kecuali kuda lumping. Kuda lumping itu bukan kuda, itu orang. Kemudian pada saat nanti hamil dan ingin agar bayi yang di dalam kandungannya itu tidak tidak keguguran, artinya kuat, keadaan bayinya itu kuat di dalam kandungan, membaca ya mubdi'u Asmaul Husna, dibaca di waktu sahur sebanyak 29 kali sambil dipegang perutnya. Ya mubdi'u. Di waktu sahur itu tidak harus sahur. Waktu sahur ya pada saat orang sahur itu, jadi antara jam 3, jam setengah 3, jam 2, pokok di waktu-waktu itu dia tidak harus sahur dan tidak harus berpuasa. Dua 29 kali. Mas 99 kali ya. Ya itu kan. Ngarang TV itu. Ya, nanti khawatir terlalu kuat tambah tidak bisa keluar nanti. Yang berikutnya biar dapat banyak. Amalan agar bisa mempunyai anak laki-laki. Agar bisa mempunyai anak laki-laki. Pada saat istri hamil, punya niatan agar nanti anak yang terakhir itu diberi nama Muhammad. Diberi nama Muhammad. Atau bagi orang yang sering hamil tapi anaknya banyak yang mati, itu nanti bagaimana agar anaknya ini tetap hidup, punya niatan agar nanti diberi nama Yahya. Yahya itu kan artinya hidup. Tabarukan dengan nama Nabi Yahya. Niatnya ya niat, yang penting niat pengen punya anak laki-laki, tidak perlu nawa itu. Ada cara yang kedua. Pada saat istrinya hamil, seorang suami di malam hari pada saat istrinya tidur meletakkan tangannya dengan penuh kelembutan di perut istrinya sebelum usia kandungan 4 bulan.
Walaupun masuk 3 bulan juga tidak apa-apa, tapi lebih awal lebih bagus. Kemudian membaca doa ini 3 kali, bisa bahasa Arab atau bisa bahasa yang lain. Tapi kalau yang ayat Al-Quran tidak bisa diganti. Allahumma in kunta khalaqta khalqan fi batni hadhil mar'ah fakaunuhu dzakaran linusammihi Muhammadan au Ahmadan bihaqqi Muhammadin habibika wa nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub rabbi la tadharni fardau wa anta khairul warisin. Intinya doa itu, ya Allah, jadikanlah janin yang di perut istri saya ini menjadi janin seorang bayi laki-laki. Nanti ditutup Rabbi la tadharni fardau wa anta khairul warisin. Kalau pengen ngerti versi yang berbahasa Arab, nanti tinggal diputar videonya, diulang kembali. Tapi inti dari doa itu nanti minta kepada Allah agar nanti bayi yang terlahir itu akan diberi nama Muhammad atau Ahmad. Insya Allah terlahir laki-laki, masa diberi nama Muhammad atau Ahmad terlahir perempuan. Yang berikutnya, resep KB versi herbal. Di sini dijelaskan. Ini banyak juga versi herbal juga disebutkan di sini. Cuma ada beberapa istilah saya yang masih belum tahu artinya. Ini yang paham. Nanti bisa dicari di Google biji jarak. Biji jarak. Saya pernah lihat di Google itu ada gambarnya. Dan orang-orang dulu juga ternyata pernah praktek ini. Nanti di Google cari biji jarak. Biji jarak. Kalau orang menelan biji jarak 1 biji, maka insya Allah nanti dia tidak hamil selama 1 tahun. Jadi tidak perlu suntik KB atau apa yang lain itu biasanya pil ya, pil, atau ada yang pakai spiral ya, spiral, KB spiral, dengan memasangkan alat ke alatnya seorang perempuan, itu juga bisa. Ini lebih ekonomis, lebih praktis, dan lebih higienis. Baca. Bukan baca. Minum, menelan 1 biji jarak. Kalau pengen tidak hamil 1 tahun ya cukup 1. Kalau pengen tidak hamil selama 2 tahun ya 2 gitu. Dan kenapa? Ya agak hitam. Yang pasti warnanya bukan pink. Warnanya agak hitam, agak kecoklat-coklatan. Nanti ketemu di Google itu pasti ketemu. Biji jarak. Biji jarak. Kemudian yang berikutnya, amalan untuk memudahkan ketika melahirkan. Ini rata-rata sudah pernah saya upload di Facebook. Dan sudah saya sebutkan referensinya. Hanya saja kadang-kadang orang itu lebih suka mendengarkan penjelasan lewat suara. Jadi versi tulisan sudah ada sebagian, kebanyakan sudah ada di Facebook saya, sudah tertulis. Dan bahkan yang paling banyak di share itu, saya pernah nulis amalan agar ini bayi tidak sungsang. Itu di share berapa banyak, bunyai banyak yang share. Yang ini adalah amalan untuk memudahkan ketika melahirkan. Pertama, membaca ayat kursi, wa anna rabbakumullahu alladzi la ilaha illa Allahu ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi didahului dengan wa anna rabbakumullahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhir ayat. Didahului wa anna rabbakum. Kemudian ayat kursi itu Allahul ladzi
Wa anna rabbakumullahu alladzi la ilaha illa huwa al-ayah. Itu detik-detik melahirkan. Kalau istrinya tidak bisa membaca, ya suaminya. Istrinya lagi ngos-ngosan suruh baca. Takut cepat mati nanti. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah. Kemudian memperbanyak membaca doaul karb. Apa itu doaul karb? La ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wal ardin, rabbil arsy, fa inna dzalika yashulu wiladatuha. Doanya tadi itu la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wal ardin rabbil arsy. Itu dibaca yang banyak. Insyaallah dipermudah urusan melahirkannya. Ada yang lebih simpel. Memperbanyak membaca surat Al-Insyiqaq. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu dibaca yang banyak. Kalau istrinya memungkinkan baca, ya istrinya baca. Kalau tidak, ya suaminya. Atau juga bisa dengan cara surat Al-Insyiqaq itu ditulis kemudian dikalungkan ke istrinya yang detik-detik sudah mau melahirkan. Itu juga bisa. Tapi itu harus dipersiapkan sebelumnya. Oh, istrinya lagi lagi ngos-ngosan, suaminya sibuk nulis Al-Insyiqaq. Nulis bismillah aja sampai 1 jam. Setelah nulis Al-Insyiqaq ternyata istrinya mati. Alhamdulillah. Ya disiapkan sebelumnya, sudah fotokopi adalah apa? Atau di print itu. Atau bisa juga dengan cara yang lain, ini tanpa membaca, ini cukup ditulis. Apa yang ditulis? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Fatihah. Setelah itu ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbatsu illa 'ashiyatan aw duhaha. Surat An-Nazi'at ayat 46. Sudah saya cari tadi itu. Kemudian surat Yunus ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbatsu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Yunus 45. Enggak usah tulis Arabnya, nanti cari sendiri. Kemudian surat An-Nahl ayat 77. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. An-Nahl 77. Kemudian surat Asy-Syura ayat 17. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Kemudian surat Al-Qamar ayat 50. Wa ma amruna illa wahidatan kalamhim bil basar. Kemudian surat ini ditulis ya, ditulis. Kemudian surat Al-Insyiqaq, idzas samaa'u syaqqat sampai wa takhallat. Kemudian ditutup dengan surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. 111. Ini kemudian di surat Yusuf 111 digantungkan, ditulis dan digantungkan. Yang digantungkan kertasnya, jangan istrinya.
digantungkan di leher istrinya. Jangan sembarangan kalau gantungkan. Digantungkan di leher istrinya, insya Allah segera dimudahkan urusan melahirkan sambil berdoa kepada Allah. Ada lagi, kasih judul tuh amalannya ya, kasih judul amalannya. Untuk memadamkan api yang sedang berkobar. Ini api beneran ini. Ini api beneran, bukan api asmara. Nggak bisa. Api beneran sedang kebakaran misalnya. Ininya pemadam kebakarannya lama datang. Gimana caranya? Tulis nama-nama Ashabul Kahfi. Nanti cari di Google pasti ketemu nanti. Nama-nama Ashabul Kahfi itu ada berapa ya? Kalau tidak salah 9 apa 11 gitu. Tulis nama-nama Ashabul Kahfi di kertas. Kemudian dilemparkan di tengah-tengah api. Yang dilemparkan kertasnya jangan jangan sambil sama orangnya. Ashabul Kahfi ini, nama Ashabul Kahfi ini juga bisa digunakan anak kecil, bayi yang sering nangis. Itu ditulis di kertas, makanya harus punya tulisan nama-nama Ashabul Kahfi di kertas, kemudian ditaruh di bawah bantalnya atau ditaruh di gendongannya. Insya Allah itu lebih cepat untuk diam. Kalau versi mak-mak yang 2021, kalau yang sudah besar kasih HP Android. Tapi itu bahayanya besar itu. Akhirnya ketagihan. Kadang-kadang biar tidak diganggu orang tuanya main HP itu. Kasih HP sendiri. Ini nama Ashabul Kahfi ini juga bisa digunakan untuk pengusir hama agar sawah ini terhindar dari hama. Caranya bagaimana? Ditulis di kertas, sama tetap ditulis di kertas. Kemudian kertasnya itu ditaruh di kayu, mungkin bisa dengan disolasi atau lakban, biar ketika kena hujan itu dia ada basah. Itu terus ditancapkan di tengah-tengah sawah. Insya Allah sawahnya terhindar dari hama. Ini Ashabul Kahfi ini banyak manfaatnya. Juga bisa digunakan untuk orang yang susah pada saat melahirkan. Caranya sama, ditulis di kertas, kemudian diikatkan ke ini paha sebelah kiri. Diikatkan di paha sebelah kiri yang istrinya. Atau juga bisa tulisan nama-nama Ashabul Kahfi ini dibawa pada saat melaut. Orang-orang yang kerja di laut itu, nelayan itu, insya Allah selamat dari hal-hal yang membahayakan. Cari nanti nama Ashabul Kahfi. Nanti atau bisa saya copy pastekan di status saya yang lama, nanti saya kirim di grup. Sudah ada. Biasanya gampang saya nyarinya karena saya masih ingat itu kata kuncinya itu gampang. Kalau ingat kata kuncinya, misalnya saya tadi itu nyari amalan bayi menangis, terus tak tulis nama akun saya, langsung ketemu. Walaupun itu berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kalau tidak salah saya nulisnya, masih ingat. Yang berikutnya, amalan pelancar ASI. Bagi yang sudah punya ASI, yang belum punya ASI, kalau pengen lancar ASI-nya beli susu.
Caranya begini. Seorang suami membacakan beberapa ayat ini di punggung istrinya. Di punggung istrinya. Yang baca suaminya, jangan suami orang. Yang baca suaminya sendiri. Baca di punggung istrinya. Apa yang dibaca? Surat An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha min baini fatsi wa dabil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dibaca satu kali. Setelah itu berdoa, Allahumma rzuqha labanan ghaziran yakfi tiflaha ya rabbal alamin. Inti dari doa ini, ya Allah, berilah istriku ini mempunyai air susu yang banyak, yang lancar, yang mencukupi untuk bayinya. Itu inti dari doanya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, sama saja. Ya Allah, berilah istriku ASI yang lancar, yang mencukupi untuk bayinya. Setelah itu ditepuk-tepuk punggungnya sama suaminya. Jangan keras-keras tapi. Jangan keras-keras. Pakai tangan. Jangan pakai yang lain. Pakai piring lain nanti. Pakai tangan. Ini. Tepuk pelan-pelan. Dan ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Daripada nanti beli susu formula tiap hari kan habis berapa banyak itu. Mahal itu. Harganya mahal. Ditepuk-tepuk punggungnya itu secukupnya, jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Di sini masih banyak amalan-amalan, juga ada resep-resep agar tidak terhindar dari kanker payudara, dan bahkan ada juga resep untuk membesarkan. Tapi sebagian istilah saya masih belum paham. Ini pernah diterjemah. Ini dulu waktu saya masih di Yaman pernah diterjemah versi bahasa Indonesia, ada di sini kalau ada di musola ini. Pernah saya taruh di situ. Ya, Masih ada. ada yang biru itu, Ustaz. Biru. Fotokopi, versi fotokopi. Iya. Sampulnya udah biru, ada. Ada ya. Nah, bisa dipinjem. Silakan dibaca. Terjemah versi kitab full ini ada, dulu pernah diterjemahkan sama salah satu adik kelas saya dulu. Cuma ya sebagian ada yang masih belum jelas juga kalau udah dijelaskan. Saya akhiri dengan yang terakhir. Amalan melawai katanya sekarang. Sudah. Tadi kan sudah. Kamu kemana? Kan sudah tadi. Bagi anak yang sulit untuk berjalan, lama ada jalan-jalan. Biasanya anak kecil jalan usia berapa biasanya? 1 tahun. 1 tahun. Ini sudah 1 tahun lebih dah jalan-jalan. Caranya bagaimana? Tulis nama Allah Al-Matin. Dibuat kalung seperti itu, jadi Al-Matin itu ditulis di kertas. Kemudian bisa di model, misalnya dibungkus pakai kain seperti itu, kemudian dikasih tali dan dibuat kalung juga bisa. Terserah kalau itu kan modelnya terserah. Tapi kalau kertas kan tidak bagus. Kertas kasih tali kan tidak bagus. Apalagi iya, talinya tali yang kecil aja, jangan tali yang buat jemuran. Tampar, nanti dikira mau gantung diri. Nanti dikira orang tuanya ini sudah putus asa. Mau dibawa ke seminar.
Anaknya suruh gantung diri sendiri. Ada amalan untuk orang yang lumpuh, Ustaz? Lumpuh. Ada, tapi tidak di sini. Datang aja ke rumah. Itu kan stroke gitu kan. Bisa stroke juga kan. Itu harus dicari penyebabnya itu tuh. Penyebabnya medis apa non medis. Itu panjang itu kalau dijelaskan. Nanti kapan-kapan insyaallah, atau datang ke rumah. Atau amalan untuk anak yang lama tidak bisa ngomong. Biasanya kan anak kecil bisa ngomong usia berapa? Nggak tahu ya, karena belum punya anak. Istri aja, suami aja belum. Caranya bagaimana? Caranya siapkan air ditaruh di telapak tangan kanannya seperti ini. Ini bagi anak yang sulit untuk bicara. Kemudian dibacakan doa subhanaman allamal insana malam ya'lam. Dibaca 3 kali. Subhanaman allamal insana malam ya'lam. Tidak ada surat apa. Kalau yang allamal insana malam ya'lam iya. Ini ditambahi subhanaman allamal insana malam ya'lam. Dibaca 3 kali. Setelah itu diminumkan juga 3 kali. Dilakukan 3 kali. Dibaca 3 kali. Nanti yang paling terakhir, yang ketiga kalinya itu diminumi bekas dari air cuci beras. Tahu, orang nyuci beras kan biasanya dicuci. Yang paling terakhir, jangan yang pertama. Nanti bayinya kelelekan bisa mati. Jangan yang pertama, yang terakhir saja. Yang terakhir ini kan sudah agak lumayan bersih kan. Nah, yang terakhir dikasih itu. Bukan. Diminumkan apa ditaruh di wajah? Oh, taruh di wajah nanti. Kayak misalnya nenek. Diminumkan. Kalau ditaruh di wajah, nanti yang glowing itu bayinya. Bukan maknya. Yang paling terakhir, anak agar tidak terkena penyakit ain. Penyakit ain ini penyakit yang paling berbahaya sedunia. Penyakit ain itu penyakit yang paling berbahaya sedunia, dan bahkan pernah disinggung dalam sebuah hadis. Penyakit ain mata. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu ada orang-orang tertentu yang dia itu punya aura-aura negatif. Pada saat dia memandang orang lain, orang yang dipandang itu bisa sakit atau bisa celaka. Itu penyakit ain. Atau terlalu cinta dengan anaknya sedangkan dia masih punya aura-aura negatif. Itu dengan memandang terlalu sayang, dengan memuji-muji anaknya tanpa disandarkan kepada Allah, bisa terkena penyakit ain. Bisa terkena penyakit ain. Makanya kalau muji anak itu didahului dengan disandarkan kepada Allah. Masya Allah cantiknya, Masya Allah pinternya anakku, Masya Allah jangan nakalnya, solehnya anakku. Jadi disandarkan semua kepada Allah.
Agar apa? Agar terhindar dari penyakit ain. Salah satu cara selain itu pada saat memuji, cara yang lain agar anak terhindar dari penyakit ain itu ditulislah nama Al-Hafid dan dibawa di anak itu, bisa ditaruh di sakunya atau paling ini ya dibuat kalung itu atau buat gelang gitu. Al-Hafid itu insya Allah terhindar dari penyakit ain. Ada cerita nyata yang pernah saya upload di YouTube, sudah ada. Tapi ini cerita dari teman saya di Pasuruan. Ini cerita nyata tentang penyakit ain. Atau gini juga, jangan gampang-gampang upload video foto makanan. Ada orang-orang tertentu nanti ketika dia melihat, karena dia tidak suka sama itu, makanannya bisa berbahaya kalau dimakan, bisa kena penyakit ain. Sekedar melihat. Iya, sekedar melihat. Memang ada orang-orang tertentu yang dia ada pandangannya itu beda. Jadi pandangannya itu bisa berbahaya, terutama orang-orang yang iri dan dengki itu bisa berbahaya. Itu namanya penyakit ain. Kalau penasaran coba cari di internet, kalau tidak paham nanti tanya ke saya. Saya kira cukup sampai di sini dan masih banyak sebenarnya amalan-amalan yang lain, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan di lain kesempatan. Ada juga di sini amalan untuk menunda darah haid. Misalnya bulan ini masih belum pengen haid, misalnya ada. Atau juga ada resep untuk darah yang mengucur terus-menerus dari darah haid, itu juga ada. Insya Allah di lain kesempatan kalau tidak lupa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi